Sudahlah melanggar konstitusi, ketua-ketua umum partai politik itu patut diduga berbohong. Sekali lagi patut diduga berbohong. Udah melanggar konstitusi, digunakan alasan yang bohong, yaitu alasan ekonomi. Nah, kalau dipaksakan, kemudian voting di DPR, boleh jadi akan menang. Tidak ada alasan kemudian bagi partai buruh dan serikat buruh, serikat petani, serta kelas pekerja lainnya untuk melakukan people power. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh rakyat. Partai buruh memilih jalan bersama rakyat untuk menegakkan konstitusi. Itu berkenaan dengan masa perpanjangan jabatan presiden yang sudah dilontarkan oleh 3 ketua umum partai politik dan dilakukan secara terbuka. Terhadap hal ini, partai buruh menyatakan menolak keras, mengecam. Bahkan dalam konferensi pers yang lalu, partai buruh menyatakan akan melakukan people power bersama elemen gerakan sosial. People power hanya satu-satunya jalan ketika oligarki partai politik di parlemen tidak mau lagi mendengarkan suara-suara rakyat. Demokrasi yang sehat akan mewujudkan negara sejahtera atau welfare state yang juga menjadi tujuan partai buruh. Demokrasi yang sehat akan memberikan perlindungan yang cukup bagi kaum buruh, petani, dan kelas pekerja lainnya. Dan demokrasi yang sehat akan menjadi pegangan kita dalam menentukan kepemimpinan secara nasional maupun daerah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar mewujudkan negara kesejahteraan atau welfare state. Itu tujuan kenapa partai buruh dan serikat-serikat buruh, serikat petani, nelayan, kelas pekerja lainnya menolak keras adanya perpanjangan masa jabatan presiden. Beberapa argumentasi yang disampaikan oleh 3 ketua umum partai politik yang ada sangat tidak beralasan. Alasan yang paling dikemukakan oleh ketua umum 3 partai politik itu adalah tentang masalah ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan Indonesia membutuhkan waktu yang lebih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ternyata setelah dikaji oleh partai buruh dan serikat-serikat buruh, alasan tersebut tidak mendasar dan cenderung membohongi rakyat. Mari kita lihat data ketika dilakukan pemilu. Pemilu di Indonesia tahun 1955. Situasi ekonomi pada pemilu 1955 yang disebut sebagai pemilu yang paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia, selain pada tahun 1999, ditemukan fakta data bahwa berdasarkan data BPS kami kutip, tapi 1955 tidak ada datanya, yang adalah data 1961, tidak terlalu jauh tahunnya. Pertumbuhan ekonomi adalah pada tahun 61 3,2%. Pertumbuhan ekonomi 3,2%. Inflasi 36%. Jadi ketika dilakukan pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Republik Indonesia tahun 55 dengan menggunakan data 61 sebagai pembanding, inflasi itu 36%. Harga-harga melambung tinggi betul. Pada tahun tersebut 36% inflasi. Pertumbuhan ekonomi hanya 3,2%.
angka pengangguran memang kami tidak dapatkan, dan Gini rasio atau Gini index, yaitu mengukur indeks antara orang berpendapatan tinggi, orang kaya, dan berpendapatan rendah. Kalau makin besar angka Gini index, berarti gap antara orang kaya dan orang miskin makin lebar. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu angkanya, Gini rasio adalah di tahun 61, 0,36. Memang masih tinggi sekali angka ketimpangan sosial, ketimpangan pendapatan. Dan tetap dilakukan pemilu pada tahun 1955 dengan makroekonomi yang buruk itu, yang tidak terlalu baik. Inflasi 36%, pertumbuhan ekonomi 3,2%, angka pengangguran tidak kami dapatkan, dan Gini rasio adalah 0,36. Artinya 1% orang kaya berbanding dengan menguasai 36% seluruh kekayaan orang Indonesia. Tinggi sekali. Mari kita lihat pemilu tahun 99 yang juga dinyatakan sebagai pemilu yang demokratis. Seimbang dengan pemilu tahun 1955. Pemilu 1999 termasuk pemilih presiden. Itu lebih parah lagi kondisi ekonominya, lebih parah dibandingin tahun 55 atau kurun waktu 55 sampai 61. Inflasi itu 77%. Pemilu 1999, inflasi 77%. Bahkan pertumbuhan ekonomi krisis minus 13,8%. Minus 13,8%. Krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi negatif. Angka pengangguran melambung tinggi. 13,8 juta menurut BPS. Angka pengangguran 13,8 juta. Dan Gini rasio tidak terlalu jauh dengan tahun 61 atau tahun 55 saat pemilu. Yaitu tahun 99 Gini rasionya 0,37 menurut BPS. Jauh lebih parah dari tahun 1955. Kondisi ekonomi 77% inflasi, minus 13,8% adalah pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran meledak 13,8 juta. Gini rasio atau antara orang kaya dan miskin indeksnya 0,37. Tetap dilakukan pemilu. Pemilihan presiden, pemilihan legislatif. Apa alasan? Lebih parah ekonomi. Mari kita lihat tahun 2021. Yang tahun 2022 keluarlah statement 3 ketua umum partai politik yang meminta masa jabatan presiden diperpanjang 2 atau 3 tahun dengan alasan ekonomi. Mari kita lihat angka-angka makroekonominya di tahun 2021 tentu kita pakai ukuran. Menurut BPS, inflasi hanya 3,1%. Kecil sekali. Waktu tahun 99, inflasi 77%. Tahun 61, 36%. Saat pemilu tahun 55 itu, 36% inflasi. Pemilu 99, 77% inflasi. 2021 ini kecil sekali. 3,1%. Apa yang lebih buruk ekonomi? Jauh lebih baik. Berpuluh-puluh kali lebih baik makroekonomi tahun ini. Toh pemilu tahun 55 demokratis tetap dijalankan, pemilu 1999 tetap dijalankan dan demokratis. Apa alasan inflasi jauh lebih terkendali cuma 3,1%, kok dijadikan alasan ekonomi memburuk? Mari lihat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik lagi, 3,6%. Di tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 yang dijadikan alasan memperpanjang masa jabatan presiden. Itu 3,6%. Di tahun 99 lebih hancur, minus 13,8%. Bahkan di tahun 55, pertumbuhan ekonomi hanya 3,2%. Sekarang jauh lebih baik, 3,6%. Apa alasannya itu ketua-ketua umum itu? Jangan-jangan nggak baca angka-angka ekonomi asal ngomong, asbun, asal bunyi.
Membodohi rakyat, dipikir rakyat bodoh. Dipikir mereka saja partai politik yang bisa mengatur-ngatur negara ini dengan seenak-enaknya. Jauh pertumbuhan ekonomi lebih baik dibandingin tahun 1995, 1955, 1999. Pemilu yang beberapa waktu yang lalu. Jadi apa alasan ekonomi? Bahkan angka pengangguran di tahun 2021 hanya 9,1 juta. Di tahun 1999, 98 ukurannya itu 13,8 juta pengangguran. Sekarang hanya 9,1 juta, jauh lebih baik. Nah, kalau gini rasio angka ketimpangan pendapatan itu nggak beda jauh, 0,38. Kalau tahun 55 0,36 gini rasionya, kemudian tahun 99 0,37, sekarang 0,38, nggak beda jauh. Jadi tidak ada alasan partai buruh dan serikat buruh, serikat petani, dan kelas pekerja lainnya menolak keras kalau ekonomi yang memburuk saat ini, kata mereka, dijadikan alasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden, dan itu adalah bohong. Melakukan kebohongan publik. Kalau kita bilang satu ekonomi itu buruk, kan harus ada pembanding. Nah, kami Partai Buruh kemudian membanding antara pemilu 1955, pemilu 1999, dan pemilu 2024 yang nanti akan kita lakukan. Tapi sudah diminta untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Sudahlah melanggar konstitusi, ketua-ketua umum partai politik itu patut diduga berbohong. Sekali lagi patut diduga berbohong. Udah melanggar konstitusi, digunakan alasan yang bohong. Yaitu alasan ekonomi. Nah, kalau dipaksakan, kemudian voting di DPR, boleh jadi akan menang. Tidak ada alasan kemudian bagi partai buruh dan serikat buruh, serikat petani, serta kelas pekerja lainnya untuk melakukan people power. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh rakyat. Partai buruh memilih jalan bersama rakyat untuk menegakkan konstitusi. Tentang ada partai-partai politik di parlemen yang masih mengatakan menolak, akan diuji nanti di penghujung sidang paripurna DPR-nya. Berubah nggak? Kalau kebanyakan kan berubah. Kami belajar dari Omnibus Law. Kalaupun menolak, tidak berani melakukan hak interpelasi. Tidak berani menggunakan hak angket. Padahal itu hak yang disediakan oleh konstitusi untuk digunakan oleh fraksi-fraksi di DPR yang merupakan kepanjangan partai politik. Jelas itu kebohongan publik kalau alasan ekonomi. Dan kami akan lawan dengan people power. Kalau dipaksakan. Karena kita tahu ujungnya pasti kalah orang-orang yang menentang perpanjangan masa jabatan presiden di parlemen.